Dalam perang, tidak ada senjata yang abadi. Bahkan, raja medan tempur seperti tank bisa berubah menjadi sasaran empuk ketika musuh memegang senjata kecil namun cerdas. Itulah yang disadari militer Rusia sejak Afghanistan dan Chechnya, dua konflik yang membakar kesombongan baja Soviet. Dari atap bangunan, dari lembah sempit, infanteri musuh menembakkan rudal anti-tank, RPG, dan IED. Tank-tank T-72 yang gagah runtuh dalam kobaran api. Dan dari puing-puing itu, lahir gagasan gila. Bagaimana jika tank memiliki penjaga pribadinya? Kendaraan yang bisa bergerak bersama tank, menembak ke segala arah, menghancurkan ancaman sebelum mereka mendekat. Begitulah konsep BMPT, Boyevaya Mashina Podersky Tankov, mesin tempur pendukung tank, mulai dilahirkan. Pabrikan legendaris Ural Vagon Zavod, pencipta tang T-90 dan Armata, mengambil alih proyek ini. Mereka menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kendaraan sekuat tank, tapi dengan kelincahan dan sudut tembak lebih luas. 2 meriam otomatis 30 mm 2A42 dikombinasikan dengan 4 peluncur rudal anti-tank ATAK-T. Semuanya dikendalikan dengan sistem digital terintegrasi. BMPT bisa menembak target infanteri, drone, hingga kendaraan lapis baja dalam waktu bersamaan. Pelindungnya menggunakan lapisan IRA kontak 5, setara dengan tank tempur utama. Dan di dalamnya terdapat awak 5 orang, komandan, pengemudi, 2 penembak granat, dan operator senjata utama. Formasi yang memungkinkan setiap sudut pertempuran dijaga. Namun, desain itu tidak hanya soal kekuatan. Ia adalah simbol dari perubahan paradigma Rusia, bahwa perang masa depan bukan hanya duel baja, tapi perang kesadaran situasional. Rusia sadar, medan perang modern bukan lagi ladang terbuka seperti Kursk di tahun 1943. Sekarang, ancaman datang dari atap gedung, drone di langit, dan rudal portabel di balik semak. Maka mereka menciptakan unit baru, Zveno Kombinasi, gabungan antara tank, BMPT, dan drone pengintai mini. Dalam taktik ini, tank menyerang target berat, sementara BMPT menekan infanteri dan sistem anti-tank melindungi kawan-kawannya. Dengan radar taktis dan kamera termal, Terminator dapat melacak musuh di balik asap dan malam. Ia bisa berputar, menembak, dan bertahan, bahkan ketika tank lain mundur. Di mata komandan lapangan, Terminator bukan sekadar kendaraan, tapi penyelamat pasukan lapis baja. Namun di balik pujian itu, muncul pertanyaan. Apakah manusia mulai menciptakan mesin yang lebih kejam dari dirinya sendiri? Tahun 2022, dunia menyaksikan perang besar kembali pecah di jantung Eropa. Ketika tank-tank Rusia mulai menghadapi serangan drone kamikaze dan rudal Javelin, sebuah siluet baru muncul di garis depan Donbas, BMPT Terminator. Untuk pertama kalinya, kendaraan ini digunakan dalam operasi tempur nyata. Unit Terminator dari divisi Panzer Kantemirovskaya dikirim ke Severodonetsk. Rekaman drone memperlihatkan bagaimana Terminator bergerak berdampingan dengan T-90M, memberikan tembakan penutup ke bangunan yang dihuni pasukan Ukraina. Laporan medan menunjukkan efektivitas tinggi. BMPT mampu menekan posisi ATGM dalam waktu 15 detik setelah terdeteksi. Namun, ancaman baru muncul, drone FPV Ukraina. Beberapa Terminator dilaporkan rusak akibat serangan bunuh diri udara. Inilah paradoks perang abad ke-21. Kendaraan yang diciptakan untuk melindungi tank, kini juga harus belajar melindungi dirinya dari langit.
Militer Rusia tahu bahwa mesin ini belum mencapai bentuk akhirnya. Laporan dari Uralvagonzavod menyebutkan versi baru sedang diuji, BMPT-3, kendaraan yang sepenuhnya terintegrasi dengan sistem jaringan pertempuran digital Rusia. Versi ini dikabarkan memiliki sensor otonom berbasis AI yang mampu mengenali ancaman visual seperti drone atau manusia bersenjata. Modul senjata tanpa awak dikendalikan dari kapsul awak terlindung penuh seperti T-14 Armata. Dan sistem komunikasi era GLONASS taktis yang menghubungkan Terminator dengan unit udara tanpa awak dan artileri jarak jauh. Jika generasi pertama lahir untuk mendukung tank, maka Terminator 3 adalah langkah menuju era di mana tank didukung oleh kecerdasan buatan. Namun, disinilah sisi kelamnya. Ketika mesin mulai mengenali target, menilai ancaman, dan menembak sendiri, apakah perang masih dikendalikan manusia? Atau kita sedang menyaksikan kelahiran algoritma pembunuh? Tidak butuh waktu lama bagi dunia untuk memperhatikan monster ini. Aljazair menjadi negara pertama yang memesan Terminator, diikuti oleh Kazakhstan. Bahkan, rumor menyebut beberapa negara Timur Tengah sedang mempelajari varian ekspor BMPT-72, kendaraan berbasis T-72 yang lebih murah, tapi tetap mematikan. Militer-militer asing mulai menyadari bahwa konsep ini mengisi celah yang selama ini kosong. Infanteri tak bisa selalu mengawal tank, tapi BMPT bisa melakukannya tanpa lelah, tanpa rasa takut. Amerika Serikat dan Tiongkok kini tengah mempelajari konsep serupa, mengembangkan tank support vehicle mereka sendiri. Dalam hal ini, Rusia lagi-lagi memimpin sebuah revolusi yang tak terduga. Di era drone, sensor, dan perang elektronik, Terminator mungkin menjadi simbol masa transisi antara perang manusia dan perang mesin. Sebuah kendaraan yang bukan hanya pelindung tank, tapi perwujudan evolusi insting bertahan hidup manusia dalam bentuk logam dan sirkuit. Namun setiap tembakan meriamnya, setiap rudal yang dilepaskan membawa pertanyaan besar. Apakah kita masih mengendalikan perang, ataukah perang yang kini mengendalikan kita? Dan ketika BMPT Terminator 3 kelak meluncur di medan perang bersama drone pengintai dan tank tanpa awak, mungkin dunia akan menyadari bahwa dari reruntuhan Donbas dan laboratorium Tagil, Rusia telah menciptakan bukan sekadar kendaraan, tetapi awal dari generasi mesin penjaga yang tak mengenal takut, tak mengenal ampun.